Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid, ini babak baru untuk rekan-rekan atau adik-adik kita dalam bersekolah karena memang mau PTM 100%. Nah, Mas Wid. Nah, kemarin ada keputusan besar untuk memutuskan bahwa boleh mudik. Jadi memang ribuan orang, ratusan ribu orang bergerak, mobilitas yang sangat tinggi sekali. 85 juta. 85 juta, wow. Nah, sekarang putusan untuk PTM 100% dengan jarak yang dekat sekali dengan ini. Apakah menurut Mas Wid atau Pandang Lampung Pos terlalu dekat tidak sih untuk mengambil putusan ini? Karena mengapa tidak melihat dulu perkembangan dari mudik kemarin untuk peningkatan kasus COVID-19? Ya memang PTM 100% ini diputuskan juga tidak sembarangan juga ya. Oke. Kalau mau dilacak lagi di sesuai aturan itu ada sederet aturan sampai belasan aturan. Bagaimana supaya PTM 100% itu boleh diterapkan di sebuah sekolah. Misalnya ya, vaksinasi guru itu untuk dosis 2 minimal 80%. Itu untuk vaksinasi guru. Vaksinasi lansia harus di atas 50%. Kemudian vaksinasi siswa itu 50%. Kalau masih mau ditambah lagi, lama belajar maksimal 6 jam. Kemudian tetap menggunakan masker, itu wajib. Kemudian jarak meja dan kursi gitu 1 meter. Minimal harus 1 meter. Kemudian harus menghindari kontak fisik antara siswa dan tenaga pendidik atau guru gitu ya. Kemudian tidak saling meminjam perlengkapan sekolah. Kemudian kalau mau ditambah lagi, tidak berbagi makanan atau makan bersama. Kalau mau ditambah lagi, menerapkan etika batuk dan bersin. Kemudian rutin membersihkan tangan, cuci tangan ya. Dan kemudian skenario terburuknya jika ada satu siswa yang positif COVID-19, kelas itu ditutup 5 hari, kelas yang bersangkutan ya. Tetapi kalau ada 15% populasi komunitas sekolah atau siswa, itu 15% semua 15% terpapar COVID, sekolah tersebut ditutup selama 14 hari. Jadi ada sederet peraturan memang. Jadi tidak asal-asalan juga sebetulnya. Oke, ini adalah aturan yang sama diterapkan di setiap sekolah. Nah, jika Mas Wid nanti ya, aturan ini ada sekolah yang tidak mematuhi misalnya Mas Wid, itu apakah sudah ada aturan-aturan yang bisa memberhentikan mereka untuk PTM? Disitulah pentingnya pengawasan dari komunitas sekolah ya. Jadi bukan hanya dari pihak guru juga, bukan hanya dari kepala sekolah, tapi dari seluruh komunitas siswa itu harus saling mengawasi dan saling mengingatkan. Ini ada pelanggaran ini dong. Itu ada murid nggak pakai masker itu. Tolong disuruh pakai masker dong. Oke. Jadi memang pengawasan terus juga memang ini bisa dibilang sosialisasi juga penting dong ya Mas Wid untuk hal ini, untuk saling mengingatkan. Nah, jadi dengan adanya kebijakan ini, apakah sebenarnya formula ini sudah tepat untuk menjalankan PTM 100%? Bagaimana pandangan Lampung Pos dan juga pandangan Mas Wid? Karena ini kan menjelang tahun ajaran baru ya, barangkali membiasakan diri siswa menjelang memasuki tahun ajaran baru. Dan PTM 100% ini juga sebagai salah satunya juga untuk mendorong vaksinasi juga kan. Ada juga kan Bu yang belum vaksin lengkap, dia ya otomatis lah seperti itu. Dia segera vaksin, atau yang belum booster dia segera vaksin booster. Ini juga strategi untuk mendorong vaksinasi yang sisa-sisanya yang belum, misalnya yang 80%, nanti yang 20% segera vaksin, walaupun tidak bisa 100% karena mungkin ada penyakit komorbid segala macam.
Oke, jadi memang menurut pandangan Mas Wid dan juga Lampung Pos ini adalah keputusan yang tepat ya. Ini adalah solusi yang pas untuk PTM 100% ini. Dan memang harapan kita semua tentunya memang tidak ada peningkatan paparan COVID-19 karena supaya bisa belajar kembali seperti semula, Mas Wid. Nah, lalu solusi apa sebenarnya yang mesti ditawarkan Mas Wid agar babak baru PTM ini dapat terus berjalan namun menekan atau tidak menularkan paparan COVID-19? Hanya satu ya kuncinya itu harus melaksanakan ini seluruh aturan SKB 4 Menteri itu harus dipatuhi bersama dan dari pihak orang tua juga harus mulai sebelum melepas anaknya untuk bersekolah itu harus menyiapkan juga semuanya, misalnya peralatan makan, peralatan ini, orang tua juga harus ikut campur di situ. Dan rasanya ini lebih, kalau dari segi tugas orang tua ini jauh lebih ringan dibanding harus mendampingi anak belajar daring. Karena belajar daring itu kan nggak mudah, orang tua harus ikut belajar lagi, yang kita dulu udah lupa ya, harus belajar lagi untuk anak. Dan ini salah satu keputusan yang paling tepat, dan solusinya seluruh orang tua, yang pertama, seluruh orang tua harus menyiapkan semua kebutuhan anak-anaknya. Dan yang kedua, ada pengawasan yang betul-betul serius dari pihak sekolah dan komunitas sekolah, termasuk masyarakat. Oke, jadi memang semua pihak ya Mas Wid, karena pendidikan ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk pada akhirnya berjalan seperti semula. Oke Mas Wid, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.